Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Akibat korsleting listrik, toko sepeda di Lampung Timur ludes kebakaran. Tangan seorang mahasiswa di Metro terjebak borgol saat main polisi-polisian. Warga Dente Teladas tulang pawang hidup dengan jalan tanah dan berlumpur. Cuaca buruk, angin kencang hingga menyebabkan gelombang tinggi melanda di perairan Lampung. Cuaca buruk menyebabkan para nelayan jaring rampus terpaksa sementara libur melaut karena khawatir celaka. Jika tetap memaksa melaut, hasil ikan yang didapat pun sedikit dan tidak sesuai dengan biaya operasionalnya. Selama cuaca buruk melanda, para nelayan memilih menambatkan kapal-kapalnya di dermaga, seperti yang dilakukan para nelayan di dermaga Gudang Lelang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Untuk mengisi masa liburnya, para nelayan memanfaatkannya dengan memperbaiki jaring dan kapal. Para nelayan yang terdampak cuaca buruk kehilangan penghasilan dan mereka berharap ada bantuan dari pemerintah. Ya lumayan lah, alurnya gede, gelombang juga gede. Nyari ikannya agak susah. Susah ya Pak? Susahnya kenapa Pak? Ya jaringnya kan kalau di dalam air itu saya ngangkat dia, nggak nempel di tanah gitu. Ke bawah arus maksudnya? Iya, ke bawah kacar gitu, bukan arus. Kalau arus kan dapat ikan. Kalau kacar kan jaringnya ngambang, lari sendiri. Jadi selama seminggu itu nggak turun Pak kita? Nah kalau misalkan kita nggak turun karena cuaca buruk, aktivitasnya apa Pak kita lakuin? Ya nganggur, nggak ada kerja. Kayak seperti ini ya Pak ya? Iya, Benerin apa? Iya, jahit jaring. Jahit jaring. Iya. Hampir 4 hari lah ya, dikatakan tadi itu sama aja, jaring juga kalau itu payang juga pada berhenti, pada masuk kena jaring ini ke bawah gelombang sama arus. Sama harapannya Pak? Ya harapan yang penting kalau cuacanya teduh ikan banyak udah gitu. Para nelayan juga menyatakan cuaca saat ini sedang tidak menentu dan sulit diprediksi antara musim hujan atau musim panas. Para nelayan berharap cuaca di Laut Lampung bisa segera normal. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk mendapat tangkapan yang lebih banyak, para nelayan di pesisir Desa Waimuli, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, gotong royong menangkap ikan dengan jaring payang. Hasil tangkapan biasanya langsung dijual di tempat oleh para emak-emak. Kegiatan para nelayan payang ini sudah jadi tradisi turun-temurun. Setiap hari, sebagian nelayan turun ke laut menebar jaring sepanjang 300 meter. Lalu sebagian lainnya yang menunggu di bibir pantai menariknya perlahan. Kegiatan ini dilakukan sehari 2 kali pada pagi dan sore hari. Hasilnya akan dibagi rata para nelayan yang ada dalam satu kelompok. Namun kini mereka kesulitan karena batu-batu dari tembok pemecah ombak jadi licin saat dipijak dan harus berhati-hati melangkah. Jaring payang, ditebar jaring, jadi dikelilingin jaring. Sudah lama tradisi ini di sini, kayak nyangkatkan? Oh, udah lama, udah puluhan tahun Pak. Dari kakek kita, sebelum bapak kita lahir mungkin kakek kita, udah 7 menurun. Menguntungkankah menangkap ikan dengan payang? Ya lumayan, sedikitnya membantu warga di sini. Pengangguran di sini seenggak-enggaknya kan bisa terbantu dengan dagang teri, bisa ngejaring teri. Gitu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya.
seperti sarananya tempat berlabuh perahunya itu kan memprihatinkan lah, dan kita juga tahu kalau sering sekali ada kecelakaan yang diakibatkan dari bebatuan yang tidak disusun dengan rapi seperti. Memang pemerintah harus peduli ya, karena ini memang menjadi mata pencarian bagi warga. Tradisi ini akan terus dipertahankan sebagai upaya mempererat silaturahmi dan menambah perekonomian warga. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Beginilah kesibukan sehari-hari Nur Winarto, warga desa Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Sejak 6 tahun lalu, ia menekuni seni lukis wajah atau sketsa wajah. Selain menggunakan pensil lukis, pria 40 tahun ini juga mulai menggunakan bubuk kopi untuk melukis. Untuk mendapatkan hasil yang mirip dengan aslinya, harus dilakukan penuh konsentrasi. Hal tersebut untuk mendapatkan detail-detail wajah supaya terlihat lebih hidup. Nur Winarto merupakan seorang mantan kurir di sebuah perusahaan pengiriman barang. Ia pandai melukis yang dipelajarinya secara otodidak. Awalnya ia iseng menggambar wajah tokoh-tokoh Indonesia seperti Gus Dur dan Soekarno hingga tokoh dunia. Kalau yang pensil mungkin 4 tahunan lah, 3-4 tahunan. Kalau untuk yang kopi ini baru sih paling setengah tahun ini mulai jalan. Tingkat kesulitannya sulit yang mana antara kopi dengan pensil? Kalau tingkat kesulitannya lebih sulit yang pensil karena harus detail, terus pengerjaannya kan lama juga. Kalau yang untuk yang kopi dia lebih ke seket kasar aja. Penjualan seperti apa, harganya sendiri? Kalau untuk harga yang kopi mulai 30-40 ribuan, sedangkan untuk yang pensil yang ukuran sama mulai 50 ribuan. Lukisan karya Nur Winarto dipasarkan melalui media sosial dan pelanggannya dari sejumlah daerah di Lampung. Harga lukisan Winarto bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.